setelah disampaikan Pak Mahmud tadi ternyata yang kayak seperti itu tuh sebenarnya nggak usah, nggak berlaku. Dan yang jadi pertanyaan saya itu Pak, kalau kita misalnya kita kasih waktu, kita tanya hari Selasa minggu depan boleh tidak terlambat lagi? Boleh kalau dia mengulangi selama 3 kali. Apa yang kita laksanakan Pak? Bapak sampaikan tadi itu makanya ikut CGP kalau bisa Pak. Kalau bisa disampaikan di ruangan ini, sampaikan aja Pak, supaya kita dalam mendidik anak-anak di sini ini ke depan itu dengan disiplin yang positif Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, saya mulai tahu CGP ini Pak dari angkatan 7 Pak. Angkatan 7 saya mulai mendaftar, begitu masuk desa pusing kepala saya Pak, karena harus 5.000 kata. 5.000 kata Pak. Nah, terus di angkatan 10 saya ini membuat tekad harus ikut Pak. Nah, begitu saya mulai mengkonsep kata 5.000, selesai begitu saya kirim nggak bisa. Habis waktu saya pikir jaringan, ternyata habis waktu Pak. Nah, terus saya merasa ini adalah kesulitan semua buat kami di tempat ini. Permintaan saya Pak, apakah kami dalam mendaftar ini nanti boleh melakukan komunikasi dengan Pak Kaca? Melakukan komunikasi dengan Pak Kaca, paling tidak kami ada dapat arahan dari Pak Kaca. Apakah bisa? Karena melihat posisi Pak Kaca ini juga adalah fasilitator Pak. Apakah kami nanti boleh bertanya secara japri ke Pak Kaca mengenai CGP atau seperti apa Pak? Mohon solusinya. Begitu aja Pak pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kalau saya biasa, kalau ya fasilitator atau instruktur, pagi, luar biasa, tetap semangat, katanya. Oke, selamat pagi, luar biasa, tetap semangat, katanya. Itulah harus kita berubah. Kalau kita senang dengan zona nyaman, maka selamat tinggal Bapak Ibu. Jadi kita seperti pemain yang lari kurang lebih 100 meter. Jadi kita berlomba. Jadi barang siapa yang sudah tidak mampu akan menuju finish, maka pasti akan tertinggal jauh. Jadi begitu Bapak Ibu yang saya hormati, Kasih SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Wilayah Nukan, kemudian Ibu Pengawas di Wilayah Nukan, selanjutnya Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Nukan saya banggakan, dan Bapak ya rekan saya, walaupun saya sudah berkali-kali ke BPNP, mungkin kita tidak ketemu kemarin Pak. Saya mencari Pak Kepala BPNP, Pak Jarwoko, akhirnya beliau ditarakan dan saya langsung ditarakan. Alhamdulillah ketemu juga beliau. Kenapa? Karena berkaitan dengan sekolah penggerak atau sekolah PK. SMK dan SMA itu adalah sekolah penggerak. Kalau berkaitan guru penggerak, maka letaknya di BGP, Balai Guru Penggerak. Jadi Bapak Ibu,
merubah mindset kita sendiri. Itu Bapak Ibu. Untuk itu saya sebelum lanjut Bapak Ibu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara pemanfaatan workshop pemanfaatan sumber belajar dan teknologi pembelajaran di SMK Negeri 1 Nunukan saya nyatakan dibuka secara resmi. Oke, saya lanjut saja. Jadi Bapak Ibu, bahwa kita sudah berpikir sekarang ini. Makanya untuk itu pengharapan saya selaku kepala cabang dinas, umur saya sudah masuk 53 tahun insya Allah di bulan Februari. Saya tetap mengejar ketinggalan itu. Memang kuncinya ada kemauan Bapak Ibu. Jadi saya berharap tentang pelatihan ini nantinya ada hasil yang terbaik bagi pribadi Bapak Ibu. Saya terus terang, begitu saya kemarin umur 50 tahun setelah dimutasi, saya sudah mulai akan berubah dan saya menantang siapapun pada waktu itu. Dan akhirnya saya bisa untuk berbuat ya seperti teman-teman lain yang dapat ya lebih baik lagi ke depannya. Dan saya tetap tidak ada rasa malu Bapak Ibu. Saya belajar giat, bukan saja saya ceramah di masjid, tapi siap saya juga memberikan ilmu yang bermanfaat, bahkan berorasi dimanapun saya bisa untuk melakukan sesuai undangan. Ya baik di Tarakan atau di Tanjung Selor saya biasa diundang dalam hal apapun yang harus saya sampaikan sesuai apa yang diberikan. Jadi untuk itu saya berharap kepada teman-teman, tanpa kita menyadari diri kita, ya sia-sia apa yang kita lakukan pada hari ini. Dan terus terang begitu saya membuka rapor pendidikan khususnya Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022, khusus SMA SMK umum di wilayah Kabupaten Nunukan, khususnya saya tidak berbicara di tempat lain, kita masih banyak kekurangan. Dan di situ saya cek, bahkan ada di HP saya, bahkan dari sekali saya juga lagi membuka, apakah ada perubahan-perubahan yang detail yang sudah muncul sekarang ini di tahun 2023? Ya masih sangat begini, ada, tetapi masih banyak harus ada perbaikan. Ya di situ pasti Pak Kurikulum sudah membuka, pasti ada kekurangan, baik karakter kita akan dibahas di situ apapun. Diinginkan dalam hal perubahan tentang pendidikan, maka kita akan buka rapor pendidikan. Jadi di situ nanti akan dibahas oleh pemateri dan akan membuka di mana kekurangan kita betul-betul belajar mengisi. Dan ingat, jangan cuma diisi kekurangan itu, jangan cuma kita mengisi supaya warnanya menjadi hebat, bukan lagi warna-warna merah, tapi warna hebat yang sudah diakui. Tetapi dalam hal pribadi kita tidak mempraktekkan hal-hal tersebut dengan yang terbaik. Contoh Bapak Ibu, dalam guru penggerak saya terus terang selaku fasilitator, mohon izin Pak, guru penggerak selaku saya fasilitator. Jadi saya berharap kepada guru SMK se-Kabupaten Nunukan akan masuk sebagai guru penggerak. Apakah itu dipaksa? Tidak. Apa itu wajib? Tidak. Tidak diwajibkan. Tetapi ingin memperoleh kehebatan mutu pendidikan yang kita miliki, kita harus siap ya, untuk mengikuti atau melaksanakan perkembangan yang ada. Karena kita akan bertingkat Bapak. Persyaratannya apa? Umur sebelum 50 tahun bisa masuk. Yang 5 tahun mengganti. Yang dilewat belum sampai 5 tahun si PKP-nya error, langsung error. Yang lewat 50 tahun error juga si PKP. Yang saya harapkan umur kita yang 50 tahun jadilah pendorong, pemberi semangat kepada yang lain-lain untuk dia supaya bisa berlomba untuk menjadi yang terbaik. Jadilah kita sebagai pendorong. Umur yang 30-an harus jadi, jangan menjadi pintar ngomong tetapi tidak mau untuk berbuat. Itu menjadi malapetaka bagi kita di sekolah dimanapun kita berada. Ini pengharapan saya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, teman-teman yang masih siap untuk menjadi guru penggerak,
Kalau Bapak Ibu tidak akan masuk, berarti Bapak Ibu tidak mau mengubah diri Bapak Ibu. Saya terus terang berbicara masalah guru penggerak. Tidak usah ada fasilitator, ada Pak si Pak Bambang sebagai calon guru penggerak. Dan di Kabupaten Nunukan khususnya belum ada guru penggerak, yang ada hanya calon guru penggerak. Yang insya Allah setelah diklat 6 bulan atau sampai 9 bulan itu akan menjadi guru penggerak. Dan ingat satu titipan saya, kalau ada pendaftaran angkatan 12 khususnya Kabupaten Nunukan baik reguler ada di situ, masuk Bapak Ibu, masuk saja. Atau tenaga praktek masuk. Nanti kalau Bapak Ibu lulus nanti calon pengajar praktek, maka otomatis akan bisa mendapatkan sertifikat guru penggerak dengan syarat rekognisi, dengan syarat lagi membuat laporan-laporan tentang selama kita mengajarkan praktek kepada calon guru penggerak. Masuk di ICBP. Karena persyaratan calon guru penggerak, sertifikat calon guru penggerak itu sertifikasi. Jangan lagi dibilang, oh kan itu persyaratan mau jadi kepala sekolah. Saya tidak mau jadi kepala sekolah. Tidak, bukan saja itu Bapak Ibu. Persyaratan jadi pengawas, itu calon guru penggerak, bukan saja itu. Suatu saat tunjangan apapun nanti yang ada dari pemerintah pusat akan melihat dari calon guru penggerak. Tidak usah dilihat nanti ganti menteri, ganti lagi kurikulum. Tidak usah dipikir itu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau berubah atau tidak? Itu saja. Apakah Bapak Ibu suka zona nyaman? Itu saja. Pintar ngomong Bapak Ibu, siap harus pintar praktek. Jadi artinya Bapak Ibu sudah memiliki ingarso sakurodo, iman dia mengukasa, tuturi handayani, ingarso sakulada, kita sebagai teladan dan memberi teladan kepada yang lain dan menyampaikan bagaimana teladan itu. Kita berada di tengah, kita berada di belakang. Apakah pintar ngomong tapi tidak bisa dipraktikkan dalam diri? Banyak teman-teman begitu. Oh, pintarnya ngomong. Inilah yang saya dapatkan pada waktu tahap pertama fasilitator nasional RUJ, fasilitator nasional guru penggerak. Tahap pertama tidak lolos karena saya suka zona nyaman. Begitu saya ungkapkan, saya realisasikan, saya buktikan dengan praktek dan teori saya, maka saya hadir di tengah-tengah orang yang hebat. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi saya harap teman-teman di SMK bisa ditemukan, khususnya berubahlah kita untuk melakukan yang terbaik sesuai perkembangan yang ada. Apabila kita tidak mau berubah, tutup mulut saja, tidak usah banyak berkomentar karena suka zona nyaman, maka tutup mulut, jangan banyak komentar. Bangkitkan yang umur 20 tahun lebih, bangkitkan mereka 30 tahun lebih, berikan dorongan, berikan semangat supaya bisa membawa SMK ke arah yang lebih baik. Itu harapan. Kalau Anda Bapak Ibu tidak mau sudah berubah tapi jadi provokator, itu tidak apa-apa. Wah, Bapak lebih dulu saya jadi provokator. Jangan dikira saya ini penipu ya, karena saya sudah dapatkan ilmu. Bagaimana untuk memperbaiki? Buat apa nanti disampaikan Bapak materi berbusa mulut keluar, tapi Bapak Ibu cuma ya dengar praktek begitu, setelah selesai tidak ada gunanya juga apa. Tidak ada gunanya. Saya yakin dan percaya kalau tidak bisa berubah, saya yakin dan percaya tetap di garis start, tidak bisa ada menuju finish. Itu pengharapan saya. Jadi mohon kiranya apapun yang didapatkan nanti dapat merubah kondisi karakter kita. Yang sangat penting, yang umur 30 tahun kita dorong. Artinya yang tinggi umurnya kemudian mendorong yang di bawah umurnya. Kalau umur 45, doronglah yang di 28, 30 yang ada di SMK. Baik honor, PNS, P3K, sama kita di SMK. Cuma beda status, tapi sama menerima gaji, tunjangan dan lain sebagainya. Kita sama-sama. Bapak Ibu, saya selaku kepala jalan, ya cuma memberikan motivasi, memberikan arahan supaya yang terbaik. Tapi yang melaksanakan Bapak Ibu. Semoga bisa nanti berhasil. Ya saya harap tidak ada dusta di antara kita. Memang itulah. Ya. Contohilah saya. Bapak Ibu tahu kan saya. Bagaimana? Makanya saya sering muncul sesak. Ya bagaimana ke depannya kita tidak tahu. Kemungkinan Bapak pun nanti jadi pengawal.
pertanian itu, dorong juga perikanan, guru-guru kan, supaya bisa dia bantu. Kalau ada teman-teman umur 30-an hanya banyak cerita, ya itulah, tidak usah terlalu dipercaya. Memang saya yang tidak percaya, karena saya sudah dapat ilmunya. Jangan cuma kita ngomong, tapi bukti yang harus kita perlihatkan pekerjaan kita. Itu Bapak Ibu. Jauh, Pak Mahfud marah. Memang harus tegas-tegas. Begitu kulakukan sampai di Kerayan, memang pembinaan ini yang dilakukan. Ya. Jadi insya Allah pada tanggal 8 dan 9 izinkan saya undang nanti Pak Jarwo juga ke sini dalam hal kegiatan aksi perubahan sayang, yaitu strategi penguatan minat guru menjadi guru penggerak si pelaku bergerak di lingkungan di SMA, SMK, SMP di silakan. Insya Allah tempatnya di SMA 1. Kenapa? Ya kita lihat di sana bisa sampai 100 orang. Dan Sekda insya Allah ya, saya sudah ditelepon, saya siap membuka acaranya Ustaz Gate. Itu dia. Oke, demikian. Borong sedikit. Ingat Bu, kalau ada yang borong di semua orang, jangan borong tidak di semua orang. Itu. Demikian apa yang saya sampaikan. Sukses selalu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ahmad, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dalam kesempatan ini tentunya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Saudara Mahfud SAG selaku peserta PKA Angkatan ke-6 di Kalimantan Utara, di mana yang bersangkutan mengangkat tema sebuah inovasi, yaitu strategi penguatan minat guru untuk menjadi guru penggerak atau S1 Pagu Bergerak. Jadi pada kesempatan ini kita ketahui bersama bahwa minat guru untuk menjadi guru penggerak sangat kecil sekali, sangat minim sekali. Baik itu tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK. Kenapa? Ya karena kurang adanya sebuah motivasi yang diberikan kepada mereka. Nah, tentunya melalui kegiatan PKA yang dicetuskan nanti oleh Saudara Mahfud dengan mengangkat tema ini, saya yakin ada sedikit pencerahan, pencecahan kepada guru-guru kita, khususnya di dalam mengikuti tes seleksi guru penggerak, sehingga nanti guru penggerak khususnya di tingkat SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Utara termotivasi dan terus untuk mengikuti guru penggerak yang ada di Kalimantan Utara. Selamat Saudara Mahfud, mudah-mudahan sukses selalu di dalam mengikuti PKA Angkatan ke-6 Kalimantan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Pagu Bergerak di Kabupaten Utara, khususnya pada umumnya Provinsi Kalimantan Utara. Jadi inovasi yang saya lakukan adalah workshop, ya workshopnya dulu ya jadi ya nanti kita pandangan bahwa bagaimana apa yang harus bisa saya lakukan, artinya pandangan ke depannya karena ini sesuai guru penggerak. Jadi artinya dalam hal ini tujuan saya itu bagaimana di lingkungan itu betul-betul langsung motivasi guru SMA dan juga menjadi guru penggerak dan SLB. Ya karena data saya yang masuk data masih manual yang saya lakukan itu saya teliti calon guru penggerak itu dari SMA SMK di Kabupaten Utara itu baru 37 orang calon guru penggerak, baik yang diklat belum tentu yang lulus. Yang lulus baru berapa kali. Dan masih calon di calon. Iya, betul. Nah, jadi sementara ini kan belum ada guru penggerak di belum masih calon. Masih calon. Jadi untuk itu semoga dengan kegiatan ini istilahnya masih banyak teman-teman akan masuk. Karena kelemahan ini mereka tentang pengisian desain. Kemudian mereka senang dengan zona nyaman mereka. Betul. Untuk itu merubah mindset ini memang tentu kolaborasi kita memang bagaimana supaya kemauan. Jadi dalam hal ini mungkin workshop saya laksanakan itu kemungkinan besar saya pakai calon guru penggerak
di mana di tempat kegiatan itu untuk memberikan pembekalan itu ada banyak, ada guru SMK juga sebut batik. Udah ada informasi begitu. Iya. Jadi karena apa namanya Pak Hadi, mungkin saya minta nanti tolong kita bantuan Pak, seandainya Pak bisa membantu sebagai penguatan juga di workshop saya. Artinya begini, saya sudah berbicara masalah keadaan juga dengan apa namanya kepaparan saya tadi. Memang bicara dengan guru ini, kadang-kadang tapi saya melaksanakan konsultasi yang kegiatan. Tapi seandainya Pak Hadi nanti bisa membantu saya, ya saya mengundang Bapak yang memberikan pemahaman kepada guru SMA SMK mungkin 100 orang dalam satu ruangan saya di SMA 1 mengundang. Siap. Gimana hari ini nanti mereka gimana Iya. Jadi gini, Pak Kacang. Jadi program guru penggerak ini adalah salah satu program unggulan Kemendikbudristek. Tapi di PGP program unggulan yang paling utama guru penggerak ini. Kenapa? Kan ada Permendiknya, pintu-pintu lain untuk meningkatkan kompetensi apa ya? Kayak gini, bukan gitu dari guru ke kepala sekolah, cuma tidak lagi kecuali guru penggerak. Nah, jadi artinya pemerintah betul-betul konsentrasi di sini fokus. Nah, memang untuk seleksi itu gini, pertama biar Pak Kacap paham dari awal. Pertama bahwa program ini adalah minat dari diri sendiri dulu, memang diri sendiri. Jadi tidak ada memang instruksi dari siapapun. Karena pemerintah ingin mencari calon pemimpin nanti yang proaktif gitu, bukan berdasarkan petunjuk pimpinan, nggak ada begitu nanti. Nah, karena itulah minatnya kurang. Nah, tapi kebetulan BGP minimal kalau tidak 2 kali ada penutupan program guru penggerak yang disebut dengan panen hasil. Nah, panen hasil itu kami minta Pak Teguh ngasih sambutan. Oh iya, Sengaja. Nah, saat di absen ditanya mana guru SMA SMK, tidak ada. Ada 1-2, marah beliau. Dari situlah marah. Akhirnya caranya Pak Teguh sekarang mendorong memang bagus sekali. Saya judulnya proper ini saya sangat tertarik dan mendukung. Nah, satu ya, pertama ada regulasi. Yang kedua memang kemauan dia sendiri. Jadi istilah saya itu selalu menyampaikan guru penggerak ini tidak diberi karpet merah. Kalau diberi karpet merah kan diberi tempat, hanya dia sendiri. Kemudian memang ada tes secara online, tes misi dan isi, bahkan sampai ke wawancara. Itu bagi guru-guru yang sudah biasa melakukan kegiatan itu mudah gitu loh. Nah, permasalahannya guru-guru yang kurang paham tentang apa namanya menanganinya, kedorong akhir gini. Banyak guru-guru yang langsung guru-guru yang biasa menjadi seperti narasumber FASDA dan seterusnya. Dia sudah tahu strateginya. Nah, oke. Cara itu sudah kita tempuh, akhirnya Kabupaten Nunukan itu agak tertinggal. Saya juga melalui Pak Kadis Provinsi, Kadis Kabupaten, saya ditanya, Mas Heri, bagaimana caranya guru-guru kami itu biar termotivasi? Saya jawab saat itu, dua-duanya sama. Jujur Pak, bagi saya jawabannya itu mudah sekali gitu. Kalau saya jawab sulit, tapi kalau jawab Bapak Kadis mudah. Kenapa? Bapak bisa punya tanda tangan. Bikin aja pengumuman begitu, tanda tangan Kadis, terus siapa yang berani melawan? Nah, ternyata yang kabupaten oke, yang provinsi belum oke, karena kebanyakan tadi itu Pak Kadis cerita sendiri, Pak Teguh, bahwa guru SMA ini sulit keluar dari zona nyaman. Nah, padahal untuk meningkatkan kompetisi guru tadi hanya melalui guru penggerak. Iya, merubah mindset, cara mengajar dan seterusnya dari guru penggerak. Nah, kalau ini Bapak, mohon maaf, kalau memberikan arahan, jangan langsung kita bicara Permendikbud 40/2022, pengarahan kepala sekolah. Jangan dulu. Kenapa? Karena guru SMA itu takut jadi kepala sekolah. Justru guru SD, SMP itu yang berani. Artinya apa? Kalau menyampaikan tentang Permendikbud 40 tentang pengarahan kepala sekolah dari guru itu yang terakhir aja, dan itu bersifat bonus saja gitu. Nah, jadi biar
Terus kemarin juga saya kan memberikan peran juga di sini ada dari SMK Tanjung, dan seterusnya ada SMK ditanya apa coba. Jadi bapak ibu guru ini kan mendapat pelatihan selama 6 bulan gratis dan pelatihannya itu update. Betapa banyaknya sedikit saya cerita dulu mundur. Pada saat dulu masih wilayah Kaltim, kalau bapak ibu ada kegiatan di Kaltim dipanggil untuk Tanjung Selor ini paling 5 orang, 3 orang. Nah sekarang dengan adanya program guru penggerak yang pendaftarannya secara online, setiap orang kan boleh daftar setiap saat. Bahkan yang di Tanjung kemarin itu bukan Tanjung Selor, banyak Tanjung Palas, artinya di daerah agak desa gitu ya. Nah bapak ibu kesempatannya sama haknya sekarang, kemudian bisa mengikuti pelatihan dengan baik ini. Jadi itu keuntungan. Jadi bapak ibu mendapat pelatihan tidak melalui pemanggilan lagi, itu yang utama. Nah memang saya bilang ada bonusnya bapak ibu nanti sudah dilindungi oleh negara. Ada Permendikbud 40 2022 itu bahwa untuk menjadi kepala sekolah hanya melalui guru penggerak. Titik kalau itu sudah bonus. Itu ada di Permendikbud. Tapi Pak Kacap saya juga sampaikan ada informasi dari pusat, dari dirjen kami yang disuruh nyampaikan, tapi belum ada regulasi, tapi bisa dilaksanakan. Ini untuk menjadi kepala sekolah syaratnya sekarang kan masih ada cakep, masih ada yang terakhir ya, sama program guru penggerak itu kalau ada. Kemudian pemerintah Pak Kacap itu menyampaikan pesan ke kami juga sudah ke Pak Kadis, kalau mengangkat PLT itu tolong jangan lagi melalui cara yang lama. Cara yang lama itu mungkin ya guru senior lah atau apa, itu nanti juga bunyinya terbacanya tetap beliau tidak jadi kepala sekolah, PLT tidak ada walaupun PLT. Nah Pak Kacap mungkin belum pernah dengar, ternyata pemerintah mengharapkan PLT itu jangan dari calon guru penggerak yang masih pelatihan ini. Itu pasti terakui. Jadi Pak Kacap kan mengusulkan ke Pak Kacap, ini sudah programnya sudah masuk itu. Jadi calon guru penggerak itu boleh di PLT kan, tidak boleh definitif sampai dia lulus. Nah, itu informasi Pak Kacap. Oke, siap. Nah, terus kegiatan itu kembali ke tempat Bapak tadi, Pinket tadi, misal hadir, mudah-mudahan nggak bertabrakan, tolong beri waktu 1 minggu sebelumnya gitu loh. Kami hadir tenang aja, kami hadir biar memberikan penguatan lah. Itu kalau boleh tahu rencananya kapan? Saya pulang dulu rapat tim, kemudian mungkin di pertengahan atau awal November. Ya, kita nggak tanggal 10-an. 10 November mudah-mudahan ya. Ya Pak, kasih aja jadwal dulu kan? Ya, 5-10 lah. 5-10 ya. Betul. Ya seperti ini kan Pak kan dari tiba-tiba kan surat ini baru 2 hari yang lalu dipanggil oleh dirjen, kan nggak boleh. Ini tiba-tiba Pak kan sudah hadir. Saya dipanggil Bu Dirjen kan. Oke, saya Hasanuddin SPD MSI, Kepala Bidang Pembinaan SMA, sangat mendukung proyek perubahan kepala cabang wilayah Nunukan dalam rangka meningkatkan kualitas guru-guru kita yang ada di Kabupaten Nunukan, wabil khusus kepala sekolah, guru yang ada di perbatasan. Sukses selalu Pak Kacap Nunukan.